ini kita bersama alumni atau mungkin lulusan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Palangkaraya, dan beliau merupakan seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Dan inilah dia, kita bersama dengan Bang Raya Sadinur, ya Bang. Ya, selamat sore Bang. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gimana kabar ini Bang? Alhamdulillah. Baik. Bisnisnya gimana Bang? Lancar ya. Harus lancar. Kalau nggak lancar ya bukan namanya. Bukan pembisnis. Bukan pembisnis namanya. Ya. Nah ini kan tadi saya perkenalkan abang itu tadi bilangnya lulusan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah nih. Lulus tahun berapa Bang? Ingat ya Bang? Tahun 2017. Masih ingat. Oh masih ingat 2017 ya. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Weh, sama berarti saya. Sama ya. Berarti saya junior ya ini. Junior ya. Mudah-mudahan bisa jadi pengusaha juga kayak Bang. Amin. Amin. Ya. Okay. Harus oke. Untuk membuka lapangan pekerjaan. Wah ya, untuk juga membantu teman-teman yang lain gitu ya. Semua orang. Kayak semua orang pasti. Nah jadi kita kan ngebahas nih gimana abang mulai membentuk usaha-usaha tersebut itu mulai kapan Bang? Mulai dari SMA, SMP atau mungkin SD? Kalau usaha memang biasa waktu kecil udah jualan. Oh udah jualan. Iya waktu kecil, waktu masih SD itu udah jualin punya ibu. Punya ibu. Oh ya, bantu keliling kampung ya itu udah jualan dari SD lah. Habis itu sampai sekarang ya masih jualan. Sampai sekarang masih jualan. Iya. Cuman bedanya kalau sekarang istilahnya bisnis. Oh bisnis gitu. Pada prinsipnya ya sama. Tapi memang beda antara jualan sama bisnis beda. Oh jualan sama bisnis beda. Bedanya di mana Bang? Kalau jualan orientasinya keuntungan. Kok jualan ya? Keuntungan. Iya, orientasinya keuntungan artinya kita bikin jual selesai perkara. Gitu. Kalau bisnis yang saya rasakan, saya duduk di sini usaha jalan. Oh saya jalan. Tanpa harus saya yang turun tangan. Oh gitu. Nah kalau jualan kita yang harus nih gimana nih laku istilahnya. Itu jualan. Kalau bisnis enggak. Bisnis kita tidur pun gimana caranya usaha itu jalan. Artinya penghasilan ngalir terus ya kayak gitu. Luar biasa, ternyata jualan sama bisnis itu dasarnya juga beda ternyata ya. Orientasinya. Ya. Nah, tadi kan kata Abang dari kecil emang sudah jualan, terus akhirnya berubah jadi bisnis. Nah, perubahan ke bisnis itu, gini deh, sebelum kita bisnis, emang Abang sekarang lagi bisnis apa nih Bang? Kalau lebih tepatnya pengembangan produk lokal. Pengembangan produk ya, lokal. Produk lokal, produk asli dari Kalimantan Tengah. Yang itu yang udah dikemas agar dapat bersaing lah dengan produk-produk yang lain ya. Produk-produk yang lain di luar pulau mungkin juga. Ada produk lokal kita dengan daerah lain juga gitu ya. Oke. Itu yang dikembangkan. Sama bisnis pariwisata juga lah. Oh, pariwisata. Bisnis pengembangan pariwisata. Wow. Gitu ya. Itu mulai beralih haluan ke perbisnisan itu gimana? Dari perkuliahan juga Bang? Awal mulanya waktu kuliah memang itu kan jualan tuh. Oh kuliah masih jualan? Jualan. Jualan. Gimana caranya bertahan hidup di tempat orang kan? Oh iya perantauan. Anak rantau. Ya saya tahu rasanya. Anak rantau nih gimana caranya bisa bertahan nih di tempat orang? Itu jualan. Selama kuliah jualan. Dosen itu banyak jadi langganan. Oh langganan jual beli. Jualan apa dulu Bang? Macam-macam ya. Macam-macam ada buku-buku, makanan, nasi bungkus. Di kampus sebelum belajar kuliah jual nasi bungkus dulu. Oh. Nasi bungkus, jual pentol. Macam-macam lah. Itu aslinya. Itu berarti pakai modal sendiri gitu. Pakai modal sendiri. Jadi kalau saya ini kan agak sedikit beda. Seandainya ada uang 100.000 nih. Iya. 100.000 seandainya kalau kamu biasanya 100.000 tuh gimana mengelolanya? Kalau 100.000 ya biasanya saya karena emang 100.000, jadi saya biasanya langsung udah beli aja dulu makanan sampai tersisa 50, baru 50 hemat-hematan gitu. Oh. Jadi ya gitu Bang. Kayak 100.000 ini gimana caranya bertahan mungkin 3 hari atau seminggu? Iya, bagaimana 100.000 ini bisa bertahan dan mudah-mudahan semoga bisa seminggu bertahan. Iya. Kalau mau saya enggak 100.000, gimana caranya bisa jadi 300.000 dulu? Oh gitu. Iya. Emang bisa Bang kayak gitu? Bisa. Kan saya
pedagang. Oh benar, oh iya benar. Iya, misalnya 100.000 saya belikan sesuatu barang, sehingga ketika saya jual nanti akan bertambah nilainya. Nah, jadi kalau pedagang itu kan orientasinya keuntungan tuh. Iya. Jadi anggap dia beli gelas nih, modalnya 5.000, nanti jual 10.000. Artinya yang uang tadi itu berkembang kan, nambah dia. Oh. Untuk bertahan gimana caranya ini tadi dijual lagi untuk makan. Untuk makan. Tapi awalnya 100.000 tuh karena kita beli barang, nanti kita kalkulasi keuntungannya mungkin sampai 300.000 lah. Jadi nanti ini jual lagi Ada bertahan. target penjualan juga gitu ya? Iya. Oh, Jadi harus untuk ada bertahan target hidup tuh dengan cara jualan. Jual lagi barang ini. Cuman kita udah punya tabungan nih, udah tabungan, tapi ditabung dengan bentuk barang kayak gitu. Itu dulu waktu kuliah kayak gitu polanya. Jadi dapat beasiswa nggak langsung dihabisin, jadi beli dulu barang-barang nih. Oh gitu. Iya. Iya. Dapat beasiswa. Kalau saya dulu kan bukan beasiswa yang ya semua orang dapat, baru lu dapat gitu. Tapi polanya kayak gitu, beli barang, itu yang dijual. Itu dijual kembali. Iya, gitu ya, jual Pak? lagi. Jadi uangnya berkembang sampai sekarang. Mindset itu saya tanamkan. Jadi untuk kalau bertahan dengan 100.000 mungkin bisa 1 minggu, tapi ketika dikelola uang itu mungkin bisa sampai 1 bulan. Dan mungkin bisa sampai sekarang gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu polanya. Sedikit cara bertahan ini. Cara bertahan waktu kuliah gitu ya? Ya. Ya tapi dibalik dengan mungkin kesibukan abang memikirkan pola kita jualan gimana, bos tuh target penjualan kita siapa gitu. Kira-kira waktu di kampus itu abang sibuk gak? Maksudnya selain berjualan gitu? Super sibuk lah. Wah, Super sibuk. super sibuk ya? Ketika orang tidur, saya harus berpikir ketika itu. Karena selain sibuk usaha, saya sibuk organisasi. Iya itu ada Jadi organisasi. saya sibuk organisasi. Jadi hari-harinya itu jarang tidur di kos. Tidurnya tuh ya di Bisa sini, keren. di ruangan. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Jadi tengah malam orang tidur, kita keluyuran, kita berpikir esok mau ngapain, atau esok gerakan apa nih besok nih kita nih. Nah gitu. Karena dulu tuh sukanya demo. Emang berarti emang super aktivis juga ya Bang? Bisa dikatakan Bisa kayak gitu. Karena di masa itu yang beberapa kali bikin kegaduhan ya kami, baik di sini atau ketika ikut kegiatan di luar pulau, kayak gitu. Memang super aktif di organisasi. Oke. Dan terus itu kan masih kuliah dan masih berjualan kan ya Bang ya? Iya. Nah pas berjualan itu gimana? Saya penasaran gimana orientasi abang bisa ketika berubah ke perbisnisan gitu. Karena mikir juga kan tadi abang bilang KPI kan, anak Iya. KPI ya, emang komunikasi dan penyiaran Islam, dan perbisnisan mungkin seharusnya berada di di lingkup yang jurusannya itu perbisnisan juga gitu loh. Jadi gimana ceritanya abang bisa mendapatkan ide untuk mulai bisnis baru gitu? Untuk beralih ya. Beralih dari jualan ke bisnis. Beralih ketika selesai kuliah. Nah, jadi ketika selesai kuliah mindsetnya udah berubah. Ketika masih kuliah tuh ya mindsetnya ya jualan. Karena untuk bertahan hidup, untuk bayar kos, untuk bayar kuliah. Jadi gimana caranya nih saya nih dapat uang ketika itu. Jadi caranya nggak ada lain ya jualan atau bikin ikut kegiatan. Pokoknya yang penting dapat uang lah mahasiswa. Karena mahasiswa kalau udah dapat 500.000, 100.000 atau 1 juta hasil usahanya tuh kawan-kawannya traktir. Ya biasanya gitu. Enggak, bukan biasanya gitu. Saya juga. Iya. Kebetulan alhamdulillah juga saya ada beasiswa nih kan Bang ya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin dapat uangnya juga lumayan luar biasa. Tapi akhirnya saya tahan nih uangnya, masih saya tahan. Nah, kira-kira ada nggak di Bang buat saran abang itu biar uang ini emang bisa menghasilkan kembali gitu? Ya sebenarnya tergantung mindset kita sih. Mindset kita lagi Bang ya. Kita nih pengennya nabung aja atau gimana caranya uang ini bisa istilah itu beranak sendiri lah. Oh. Iya itu. Tergantung keahlian juga. Oh kalian lagi. Keahlian. Pertama beralih dari hobi. Hobinya tuh apa gitu kira-kira? Jadi uang itu lebih baik diinvestasikan untuk hobinya.
diinvestasikan dalam artian ketika kita suka, apalagi kayak sekarang kan yang tren-trennya nih YouTuber. Ya. Ya udah belilah alat-alat yang berkaitan dengan YouTuber. Kita punya uang 1 juta, kita investasikan ke situ 10 tahun, 20 anggapnya 3 tahun yang akan datang itu masih ada. Pasti bakal Barang itu masih ada. Iya. Saya masih ada nih barang saya yang saya beli ketika itu saya dapat beasiswa Kalteng Berkah. Itu nilainya 5 juta. Saya beli alat untuk buat gantungan kunci. Sampai sekarang alatnya masih ada. Untuk membuat gantungan kunci. Gantungan kunci. Waktu itu mungkin sekitar semester 5 atau 6 gitu kalau nggak salah. Berapa ya? 7 tahunan yang lalu lah. Sampai sekarang alat itu masih ada. Dan alat itu masih bisa digunakan. Dan masih bisa untuk memproduksi. Bisa. Itu saya beli dulu 2 juta sekian. Saya nggak nyesal belinya karena barangnya masih ada dan barang itu bisa menghasilkan uang, maksudnya bagi saya. Bahkan kalau belinya dulu 2 juta, mungkin kalau aktif digunakan penghasilannya bisa sampai 20 juta dari barang itu. Dari barang itu aja ya Bang ya. Artinya investasi uang kita tadi nggak sia-sia. Tapi kalau kita punya uang, investasi di makanan ya habis. Gitu ya Bang. Iya, kalau itu mindset saya. Itu yang saya lakukan selama kuliah, sehingga sampai sekarang ya alhamdulillah nggak terlalu capek, walaupun pikiran yang agak capek kan. Pikiran capek. Kena Bisnis harus jalan mutar, gimana ya. gitu, mutarnya lagi gitu. Berarti sekarang udah punya orang-orang juga yang mungkin abang gaji gitu. Alhamdulillah. Nah, Kalau saya tuh bukan karyawan sih, tapi orang-orang yang dibina atau istilah orang-orang yang membantu saya gitu kan. Karena prinsipnya kita tolong menolong. Prinsipnya tolong menolong dan kita berdayakan mereka. Keren sekali. Oke, jadi kita dari berbagai cerita Bang tadi kita kembali ke pertanyaan dasar nih Bang. Iya. Oke. Sukses di usia muda menurut Abang itu harus nggak sih? Wajib. Kalau kita sukses di usia muda artinya kita, karena orientasi sukses bagi saya sih bukan kita punya banyak harta sebenarnya, tapi bagaimana kita semakin bermanfaat bagi orang lain. Dan kita semakin kita bermanfaat, kita semakin bahagia. Sukses bahagia sebenarnya, bukan sukses kita harus banyak harta, karena orang banyak harta belum tentu bahagia dan belum tentu dia bermanfaat bagi orang lain. Kalau persis saya tuh suksesnya itu ya semakin banyak orang yang menerima manfaat dari kita dan kita semakin bahagia. Itu orientasi suksesnya. Berarti ada nilai iman juga di sana ya Bang ya? Untuk saling membantu. Oh iya, niat yang mulia. Niat yang mulia. Niat yang mulia. Insya Allah akan dilancarkan sendiri ya Bang. Iya, kalau rezeki kita nggak usah takut lah, itu udah ada yang ngatur. Percuma kita banyak harta misalnya, kalau kita hari-harinya beban, kepikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa liburan gitu. Iya itu ya itu percuma lah. Tapi itu orientasi sukses persis saya ya, orang sukses usia muda itu wajib. Saya menekankan bagi anak muda, jangan pernah kita berpikir mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu. Oke, dan satu hal penting nih yang paling sering juga saya lihat, kan saya juga sering tuh scroll di sosial media, di Instagram, YouTube. Itu kalau misalnya tips-tips itu kadang ada sedikit yang bagiannya saya buat agak jengkel. Kadang mereka itu kontennya gini, mereka ngomong, jadi ini cara saya memulai bisnis dari nol. Terus setelah itu dia ngomong, waktu dulu saya kuliah di Harvard, gitu. Kan kuliahnya di Harvard otomatis dia emang udah orang yang privilege atau mungkin orang tuanya emang sudah punya gitu. Nah, kalau dari abang gimana tuh bang ceritanya? Apakah emang dulu abang orang tua emang punya privilege yang luar biasa atau gimana? Untuk kuliah pun awalnya saya nggak pengen kuliah, gitu. Itu. Dan orang tua nggak ada punya apa-apa. Dan saya memulainya memang dari tidak ada sama sekali. Saya memulai semuanya dari istilah kata orang, ketika orang di kota memulai sesuatu dengan nilai 10 untuk mencapai angka 100. Kalau saya dari
min nol. Min nol. Min nol dari sesuatu yang nggak ada. Dari sesuatu yang nggak ada. Dari sesuatu yang nggak ada sampai ada dan sampai sekarang itu. Jadi kenapa itu bisa? Saya cuma nggak tahu kenapa bisa. Ketika itu saya nggak pernah berpikir saya mau jadi apa. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa berbuat yang terbaik untuk hidup saya gitu aja. Dan untuk orang-orang di sekitar saya. Wah, luar biasa. Jadi memang dari min nol. Emang dari nol gitu, min Ya, nol. kalau nol berarti sudah punya agak Udah dasar. punya ada dasar lagi. Ya nol. Tapi ini min nol, sesuatu yang nggak ada. Itu berarti abang kan kalau emang dari min nol berarti abang mulai belajar dong gitu. Nah kira-kira belajar kah atau mungkin emang langsung praktek aja gitu? Mencari dulu. Mencari dulu. Kalau belajar ada yang ada tujuan nih. Misalnya kita pengen belajar matematika, minimal kita udah tahu dasarnya. Tapi ini apa kira-kira yang harus kan dicari kan? Ketika sudah dapat baru belajar. Nah ketika habis selesai lulus kuliah, saya memutuskan balik ke kampung. Itu 2017 kan lulus kuliah, memutuskan balik ke kampung. Itu bingung mau ngapain di kampung. Artinya tidak ada sesuatu yang saya angkat. Nah setelah itu dicari ada ketemu. Nah baru dari situ saya mulai. Nah itu. Jadi agak-agak sedikit kalau digali ya agak aneh lah. Agak aneh. Agak panjang. Emang ada keberuntungan juga di balik itu gitu. Ya. Ada keberuntungan dan memang ketika itu ya. Tapi keberuntungan pun juga datangnya dari kerja keras ya bang ya. Keras banget. Keras banget. Ya, Kerja buat keras. teman-teman semua tuh kata Bang Raya tuh. Kalian harus kerja keras. Iya. Ya, tapi sekarang untuk zaman sekarang juga untuk kita mencari ilmu juga sekarang udah mudah ya bang ya. Sangat mudah sekarang. Udah sekarang. Iya. Makanya jangan malas kalian. Ya kayak sekarang kan saya lagi berusaha tuh ngajak orang-orang di daerah saya untuk kuliah. Saya bantu masuk di IAIN kayak di PUA, ekonomi syariah, habis itu di tarbiyah saya bantu. Tapi memang mindsetnya perlu dirubah. Perlu dirubah Ya mindset orang yang di desa. Karena orang di desa juga mindsetnya mungkin ngapain kuliah gitu ya bang. Memang agak berat. Kita Kadang-kadang orang-orang kayak gini ngapain kuliah biasanya gitu. itu yang sekarang agak sakit hati saya ketika mereka pengen kuliah tidak didukung orang tua atau mungkin macam-macam lah alasannya. Jadi itu agak sakit. Sekarang nih lagi saya punya cita-cita tuh kayak di desa saya tuh minimal satu keluarga satu sarjana. Itu saya punya cita-cita. Mungkin gimana nanti realisasinya insya Allah akan ada jalan gitu. Insya Allah pasti dilancarkan. Iya. Percaya proses. Iya. Oke, jadi kita juga udah sampai di akhir sesi ya bang ya. Oke, terima kasih juga buat abang nih. Kira-kira sebagai penutup mungkin bisa ada closing statement dari abang buat teman-teman yang mau memulai usaha muda tapi terhalang oleh macam-macam lah pokoknya. Mulai dari biaya, privilege, mulai dari apa namanya itu relasi teman-teman kesana kemari gitu kan. Kira-kira ada nggak di saran buat abang? Oke, sebelum untuk usaha saya untuk yang mau kuliah aja dah dulu. Oh ya, mau kuliah. Teman-teman karena ini kan dunia kampus buat yang mau kuliah atau buat yang sedang kuliah sekarang. Karena tadi kan ada yang dengan juga kuliah itu capek gitu. Iya capek. Saya tadi barusan ngomong. Kuliah capek. Kalau bagi saya dulu nih, ini ceritanya untuk yang mau kuliah lah dulu. Iya, mau kuliah, siap. Jadi bagi rekan-rekan dimanapun berada yang pengen kuliah, jangan ragu. Karena kuliah itu nggak butuh biaya besar, tidak ada biaya besar. Yang paling penting itu niat, bukan biaya. Biaya itu nomor sekian. Kalau memang pengen kuliah nanti istilahnya atau ragu, nanti bisa hubung saya. Insya Allah saya bantu. Yang penting kuliahnya di IAIN. Oh siap. Yang penting kuliahnya di IAIN karena saya nggak ada relasi kalau di tempat lain. Nanti saya bantu. Kalau yang nggak ada biaya tapi ada niat, nggak ada biaya tapi niatnya ada, segera hubungi saya lah. Mumpung masih dibuka kan ya? Masih dibuka ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan bisa lah hubungi saya.
Insya Allah saya bantu. Saya juga udah komunikasi sama istri. Kebetulan udah punya istri kan. Masya Allah. Kami juga punya cita-cita untuk ya setidaknya kami pernah mengalami yang namanya kuliah tanpa membebani orang tua. Bahkan kami bisa mengirim untuk orang tua. Masa rekan-rekan sekarang di zaman yang sekarang nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang pengen kuliah segera. Dan yang kedua, yang sudah kuliah. Yang sudah kuliah, nikmati proses. Oke, siap. Nikmati proses. Kuliah itu ya memang waktunya kita untuk capek-capek. Tapi asik. Dunia kuliah itu asik. Kita bisa banyak relasi. Kita bisa kemana-mana. Bahkan kalau kita mau keliling Indonesia, mudah. Dengan relasi, apalagi udah ada beasiswa kan? Iya. Udah pernah kemana nih di semester 4? Belum ada Bang. Jujur saya bingung juga Jadi gitu. itu. Jadi ketika sudah beasiswa itu kan lumayan tadi. Sekarang bangun relasi di nasional. Ikuti organisasi yang skala nasional. Ketika kita sudah dapat beasiswa, ya bisa lah kita main-main ke nasional, misalnya Jakarta, Bandung, atau kemana pun. Untuk menambah relasi tadi, sehingga nanti kita benar-benar menikmati proses selama kuliah. Ikuti organisasi yang skala nasional, yang baik di dalam kampus maupun yang di luar kampus, ikutin semuanya. Bagi kami dulu kuliah yang dalam kampus itu hanya 5% atau 20%. 80% kita harus cari di luar. Explore diri kita, explore kemampuan kita. Ikuti organisasi yang memang benar-benar bisa membuat kita lebih siap menghadapi dunia nyata. Dunia nyata itu adalah ketika saat kita selesai kuliah, itu kita akan dihadapkan dengan masyarakat. Ketika kita dihadapkan dengan masyarakat, detail kita itu udah nggak kepake. Nggak kepake. Masyarakat juga nggak tahu kita siapa kan. Walaupun mereka tahu, mereka nggak peduli. Itu dunia yang aslinya. Jadi artinya kita harus siap mental kita, siap pengalaman kita untuk menghadapi itu semua. Nah itu, jadi terus berproses. Dan yang terakhir itu untuk sukses dalam dunia usaha. Yang paling penting istiqomah dalam setiap usaha, bisnis, jujur dan yakin dengan proses yang kita jalani. Kalau kita yakin dengan apa yang kita jalani, yakinlah itu akan bernilai baik. Dan yang paling penting untuk memulai usaha, kita harus punya niat yang mulia. Niat yang mulia, misalnya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar kita. Niat mulia itulah yang menjadi dasar kita agar tetap terus bertahan dan bisa tampil terus walaupun istilahnya di suatu sisi kita lemah, tapi dengan niat yang mulia tadi kita akan bisa lebih kuat lagi. Yang paling penting kita harus membangun relasi, baik dengan dosen atau dengan pejabat atau dengan siapapun. Karena aset yang paling bagus, paling baik itu adalah relasi. Ya pasti relasi. Relasi, ya, aset kita. Aset yang paling bagus itu adalah relasi yang paling baik untuk kehidupan apapun. Relasi, hubungan baik dengan orang lain. Oke, wow, luar biasa, keren sekali ya itu. Bang. Terima kasih buat saran-sarannya, buat teman-teman semua. Tolong dicerna baik-baik, ini ilmu, bukan hanya sekedar pembicaraan, tapi ini ilmu yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih juga buat Bang Raya pada hari ini, Bang. Luar biasa, saya bahkan bisa mencerna dan mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan motivasi baru untuk kedepannya, insya Allah. Dan doakan aja. Harus saling mendoakan. Saya juga minta doakan semoga selalu diistiqomahkan dalam kebaikan, amin, dan selalu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, amin, siap. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang kayak Bang Raya juga semakin bertambah ya Bang ya. Amin. Ya. Salah satunya kamu harus. Iya, amin. Bismillah. Oke, buat teman-teman itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang lagi rebahan, duduk atau mungkin lagi lihat gadget atau komputer depan monitornya. Jadi terima kasih telah menyaksikan kita di Fuad Podcast dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.